Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di tengah-tengah hujan yang lumayan deras tadi, alhamdulillah berhenti juga. Ketahuilah bahwasanya hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, sehingga disunnahkan kita membaca doa Allahumma shayyiban nafi'an. Tak kala hujan itu sedang turun, tak kala sudah juga kita dianjurkan berdoa mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita dikasih hujan oleh Allah karena rahmat dan karunia. Di hujan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hujan tidak menghalangi teman-teman untuk mendatangi majelis ilmu agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang poin yang ke-6, amalan yang menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini ada yang mutlak dan zikir juga ada yang muqayyad. Zikir mutlak di mana kita setiap saat 24 jam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ucapkan subhanallah ketika sedang naik motor, sedang kerja, sedang apa, sisipkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Adalah lisanmu senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-6 ini, amalan yang menyebabkan masuk surga, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang datang dari Nabi SAW yaitu fadlu tasbih, keutamaan bertasbih, bertahmid, bertahlil dan takbir. Ini memiliki keutamaan. Kalau antum berzikir subhanallah, sedang melihat pemandangan misalnya, atau sedang perjalanan dari Palembang ke Indralayo misalnya, berzikir lisan kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau tadi berangkat dari rumah ke sini berzikir, ngelihat sesuatu yang kita senangi kita zikir misalnya, yang kita dapati kita memuji Allah, maka ini memiliki keutamaan. Ini zikir mutlak namanya. Maka kata Nabi SAW dari hadis Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqitu lailata usriya bi Ibrahima." Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim tatkala malam aku diisrakan. Ada Isra, ada Mi'raj ya. Tatkala Nabi diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah pernah kita jelaskan berada di langit ketujuh, bersandar di Baitul Ma'mur. Ada jasa beliau membangun Ka'bah, Allah balas dengan di mana dia bersandar di Baitul Ma'mur. Wal Baitul Ma'mur, kata Allah, demi Baitul Ma'mur. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Muhammadu, aqri ummataka minni salama." Wahai Muhammad, sampaikan dari diriku salam buat umatmu. Ya Allah. Ada salam nih dari Nabi
Ibrahim alaihissalam wa alaihissalam. Ini menunjukkan umat kita ini umat yang Masya Allah banget. Datang terakhir, tapi nabi-nabi yang lalu mengenal umat ini. Umat Muhammad SAW dijelaskan dalam Taurat, dijelaskan dalam Injil tentang para sahabat. Ya, walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Orang-orang yang bersama Muhammad itu mereka sayang sesama mereka, keras sama orang-orang kufar. Ini terbalik. Sama kita keras, sama orang kufar sedang, biasa baik. Bukan itu sifat orang mukmin. Itulah permisalan kata Allah mereka di dalam Taurat dan Injil. Jadi umat Nabi Muhammad, umat yang paling baik, paling bagus, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikut sampai akhir zaman. Muhammad, sampaikan kabarku, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka, annal jannata tibatut turbah. Kabarkan kepada mereka bahwasanya surga itu bagus tanahnya. Uzbatul ma, segar airnya. Kata Allah, ladzatul lisyaribin, lezat air di sana itu. Mimma in ghairi asin, air yang tidak pernah berubah rasa, berubah warna, segar sekali airnya. Wa annaha qi'an, dan dia adalah surga itu qi'an, luas. Ya luas sekali. Tidak ada lekuk-lekuknya, luas surga itu. Ya, wa anna ghirasaha, sesungguhnya tanaman wa anna ghirasaha, subhanallah, dan sesungguhnya tanaman surga, wa anna ghirasaha subhanallah, dan sesungguhnya tanaman-tanaman surga itu kalimat subhanallah. Jadi lahan yang luas di surga itu tanami ya dengan ya zikir-zikir tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sesungguhnya tanaman surga itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi maksudnya setiap kita mengucapkan subhanallah, ditanamkan oleh Allah pohon di surga. Lahannya luas sana. Berapa kali antum berzikir habis salat? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Berapa puluh tahun sudah antum mengucapkan itu? Ya, maka kebun setiap kita insya Allah luas sekali. Dan tidaklah pohon-pohon di surga melainkan batangnya dari emas dan perak. Dan ini sebaik-baik amalan. Allah katakan wal baqiyatus solihatu khair. Al baqiyat, amalan yang kekal itu, yang salih itu lebih baik buat kalian. Maksud al baqiyatus solihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya jangan sungkan kalau kita sedang ini lagi santai-santai subhanallah. Ya tadi tidak semua orang diberikan taufik untuk itu. Mungkin antum tahu ya. Tahu amalan ini, tahu hadisnya, tahu ya keutamaannya, tapi minta kemudahan. Agar tatkala kita sedang ya waktu senggang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya. Ya, berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi, a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku berzikir kepadamu. Yang ngajarin doa ini Nabi. Kalau Nabi aja minta tolong sama Allah agar bisa ingat, ya niscaya ya pastinya ya kita juga harus berdoa. A'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku mengingat dirimu. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin di dalam Sahih Tirmizi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahil azimi wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Coba antum sebut subhanallahi al-azim wa bihamdi. Ya.
Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, ghurisat lahu nakhlatun, ya ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Sekali aja. Subhanallah. Ya, ucapkan subhanallah walhamdulillah. Nah, kalau kita masuk surga, kebun kita sudah ya seluas ya sejauh mata memandang, maka lebih dari itu. Nah, setiap kita insyaallah kalau masuk surga mendapatkan kenikmatan dunia beserta isinya 10 kali lipat, kemudian 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi, 10 lagi, wa Imam Muslim. Ya, alangkah luasnya surga bagi orang-orang yang masuk surga. Itu derajat yang paling rendah. Adapun yang paling tinggi yaitu di surga Firdaus, di bawah Arsyur Rahman, di bawah arasy-Nya Allah Azza wa Jalla, maka lebih indah lagi. Langsung sungai itu, laut itu mengalir dari bawah sana. Ya. Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, ya sebentar, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi juga. Ya, beliau mengatakan hasan sahih hadis ini. Hadis hasan sahih, Syekh Albani mensahihkan. Syekh Albani rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah mengatakan sahih ya Sunan Tirmidzi. Dalam sahih Sunan Tirmidzi beliau mengatakan sahih. Kemudian hadis yang berikutnya berkenaan dengan zikir mutlak ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yaghrisu gharsan. Kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah lewat ya menemui beliau dalam keadaan beliau sedang bercocok tanam. Siapa yang lewat? Siapa yang bercocok tanam? Yang lewat siapa tadi? Rasulullah sedang bercocok tanam. Abu Hurairah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Hurairah, maladhi taghrus? Wahai Abu Hurairah, apa yang kau tanam? Qultu ghirasan li. Ya tanaman punya aku. Nabi itu tanaman siapa yang kau tanam? Punya aku, tanaman aku sendiri. Qal, kata Nabi SAW, ala adulluka ala ghirasin khairil laka min hadha. Maukah engkau kutunjukkan sebuah tanaman yang lebih bagus buat dirimu dari tanaman ini? Qala bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Ya. Lalu kata Nabi SAW, qul subhanallah. Ucapkan subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yughrasu laka bi kulli wahidatin syajaratun fil jannah. Akan ditanam buat dirimu setiap ucapan itu satu pohon di surga. Ya Allah. Ya, ini insyaallah tanda kalau kita dimudahkan zikir oleh Allah, insyaallah kita masuk surga. Benar enggak? Kalau kita dimudahkan berzikir, di sini satu zikir itu satu pohon. Dan kalau kita dikasih taufik oleh Allah Azza wa Jalla habis salat, kan ada orang tuh habis salat cul langsung pergi weh. Ini tidak, dia dikaruniakan Allah, diam sejenak dia baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian dia tutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lah, genap 100. 100 pohon di surga. Itu baru satu waktu salat. Maghrib, isya seperti itu pula dia. Zuhur, asar, subuh. Nah, kita harus baik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Contoh baik sangka, kayaknya tanaman aku udah banyak banget nih. Kayak gitu kita. Kata Allah, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Sangka yang baik-baik terus. Ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun zikir yang muqayyad, yaitu zikir yang dibaca seusai salat 5 waktu. Disebut muqayyad, dia tidak bisa dibaca ya di selain itu. Dia cuma bisanya dibaca di habis salat 5 waktu. Berarti tidak bisa Pak Ustaz dibaca di salat habis salat sunat. Tidak bisa, ngada. Mending ente yang mutlak zikir aja kapan mau zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tadi dapatnya. Setiap ente menyebut itu mendapatkan satu pohon ya di surga yang batangnya imma emas, imma perak. Di surga itu ada emas semua, perak semua. Allah keindahnya.
Kita punya sebesar ini emas, punya tak kata. Duh kan ada sebesar ini. Tapi kalau emas dapat sama ini pasti ngambek tiap pagi. Benar tak? Apalagi batang sikok dan batang di syurga tu besar-besar. Tak kado kita tinggi 30 meter batangnya kecil. Kita tinggi kita hampir 30 meter, berarti batangnya besar, emas pula. Ada salah satu pohon kata Nabi di surga itu, ya, yang jika dilalui oleh kuda yang ngebut, ya, kuda yang domir, yang cepat larinya itu, bagus kudanya, 100 tahun tidak menghabiskan bayangan pohon itu. 100 tahun dia ngebut berjalan, Allah besar-besar pohon di surga. Ya, ini saya kabarkan seperti ini supaya semangat, supaya hidup kita di dunia, maaf ya, karena kita ini kan beda-beda, ya, marotib, bermartabat, berbeda-beda kedudukan dalam sisi rezekinya beda, benar nggak? Ya, dari sisi kemudahannya ada yang bahagia, ada yang susah. Ini ya, ini dunia ini. Tapi kalau di akhirat nggak ada ini. Ya, kalau masuk surga nggak ada ini. Yang paling rendah saja mendapatkan 50 kali lipat dunia. Dunia ya, bukan Palembang ya. 50 kali lipat dunia. Maksudnya disampaikan ini, kita hidup sedang cak mana jalannya di dunia ini. Karena dunia ini bukan tempat tinggal. Bukan tempat menetap sesungguhnya. Menetap sesungguhnya kata Allah, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itu sebenarnya hayawan kehidupan. Lau kanu ya'lamun, kalau berilmu cak ini. Nah, kalau sudah tahu kan ini berilmu namanya. Masya Allah, iya juga. Ya, kehidupan dunia gini-gini aja, sakit, sembuh, tua, muda. Ya, terus seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Laju. Gini-gini aja dunia ini. Tapi kalau akhirat, subhanallah. Tidak ada yang kurang di sana itu. Yang namanya surga itu nggak ada yang kurang. Nggak ada yang, ya, nggak ada yang namanya nggak bagus, nggak ada. Pasirnya aja dari mutiara. Pasirnya. Cuma siapa yang punya mutiara sini? Gai-gainya punya. Hati punya lah tuh. Eka, Eka. Bukan mutiara, Eka gitu. Dalam akuarium kan Eka ngambu kawan tuh iwak berjalan. Dah. Sikok mutiara di dunia ini beda terbeli kita. Apalagi mutiara surga. Nah, itu baik. Nggak kate yang murahan tuh nggak kate. Ya, selendang yang nutup ada di kepala bidadari aja udah mengalahkan dunia beserta isinya. Apalagi ya nikmat-nikmat yang lainnya. Iya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan ada orang-orang miskin, fuqara. Ada orang-orang fuqara datang kepada Nabi SAW. Faqalu, orang-orang fuqara ini mengatakan kepada Rasulullah, "Zahaba ahlud duthur minal amwal bid darajatil ula wan na'imil muqim." Orang-orang kaya membawa, ya, orang-orang kaya hartanya, mereka membawa derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Orang-orang kaya. Kenapa? Yusallun kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka memiliki kelebihan harta, yahujjun, mereka bisa haji, wa ya'tamirun, mereka bisa umrah. Itu tahu sendiri. Kalau orang umrah atau haji, dia sholat sekali di Masjidil Haram, pahalanya 100.000. Wajar kalau sahabat ini ada iri atau hasad. Tapi hasad ini yang dipuji, namanya ghibthah. Kalau kita hasad kepada seseorang, hasadnya kita pengen seperti dia, dengan syarat nikmat yang ada pada orang itu tidak kita pengen hilang. Dan juga tidak pengen pindah kepada kita. Tapi kita ingin seperti dia saja. Yang dianjurkan sekali hasad yang seperti itu, iri seperti itu, kepada dua orang. Orang yang berilmu dan orang yang rajin sedekah. Nah, sahabat yang ini
ngelihat sahabat-sahabat lain yang kaya, selain rajin sedekah, mereka haji umroh. Nah, mereka sahabat yang buntu. Madai jalan kaki dari Madinah ke Mekah, betulan, jauh. Mereka butuh apa? Butuh dana. Beli unta, beli kuda. Pacak berangkat. Kita naik bus ngebut nama jalan 6 jam baru nyampe. Itu pun malek dalam bus. Kalau tidak berhenti, kalau berhenti lada jajan. Nah itu. Dulu benar-benar mendaki gunung melewati lembah nian. Kalau sekarang lurus baik. Tapi tidak sanggup juga lari. Anak yakin. Ada mungkin ada wong lari ya. PP bolak-balik Mekah Madinah. Ay, menges. Beli banyu di mana itu? Mana kata begitu warung banyak nian. Suka bangun tuh berteret warung. Kamu jingoklah Mekah Madinah itu. Kata warung. Sikok pun ada sikok di wadi apa itu namanya itu? Ya. Wadi di mana Nabi pernah di situ dulu. Oh dia apa namanya bang? Tempat buang jajan-jajan itu? Bukan pom bensin. Ada wadi apa namanya? Di situ kita jajan. Sikok tuh lah. Atau di pom bensin. Seperti itu. Jadi sahabat nih ya, wahai Rasulullah, kata orang kaya, mereka pergi membawa derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka memiliki kelebihan harta, bisa haji dan umroh. Mereka jihad dengan hartanya. Mereka bersedekah. Ini bagus semua ya, iri yang bagus semua. Pengen haji, pengen umroh, pengen jihad, pengen sedekah. Ini bagus ini. Terpuji ini. Ya. Yang tidak bagus itu iri masalah dunia. Ingat, iri atau hasad itu suatu yang sudah difitrahkan dalam diri manusia. Jangan sampai ngomong aku dapat asa-asa saja. Tidak, kau tuh ngotai. Asad galo kita ini. Kecuali yang dijaga oleh Allah. Sudah ada dalam diri kita. Karena jiwa manusia, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia tidak mau orang lain unggul di atas dia dalam suatu apapun. Itu sudah sifat manusia. Tidak kata itu tidak mungkin. Makanya Abdullah ibn Amr ibn As, tatkala dijelaskan oleh orang yang kata Nabi sebentar lagi akan datang penghuni surga itu. Orang itu yang nenteng sendal kan, badannya biasa, bajunya tidak telur gitu kan. Besok kata Nabi akan datang penghuni surga, dia lagi. Besok hari ketiga akan datang penghuni surga, dia lagi. Oh, hebat udah ini kan. Abdullah ibn Amr ibn As ini terkenal sahabat rajin sholat malam, tiap malam tidak tidur. Terkenal dia baca Al-Quran itu sehari tamat, sampai Nabi nasihati. Ya, 3 hari. Minimal ya, 3 hari. Karena kalau di bawah 3 hari tidak paham. Dia puasa dahr. Diajari Nabi tidak boleh puasa terus-menerus. La siyama ya, man sama dahr, tidak ada nilai puasa bagi orang yang puasa terus-menerus tiap hari puasa itu. Itu Abdullah bin Amr bin As. Nyingok uang ini. Biasa wae, tapi uji Nabi di surga. Akhirnya dia minta nginep di rumah uang itu selama 3 hari. Nginep, pas nginep dia katik sholat malam. Katik baca Quran. Ngotak ini. Akhirnya setelah dia lama berapa hari di situ, dia katanya sesungguhnya anak nggak ada masalah sebenarnya sama orang tua. Saya pengen nyingok amalan antum baik. Kalau Nabi ngomong begini-begini, ente terus yang datang. Saya kata yang itulah yang kau jingok tiap malam itu, itulah amalan aku punya. Itu aja. Tidak ada kekhususan amal, tidak ada. Setelah Abdullah bin Amr agak nyau, dipanggilnya. Lalu dia mengabarkan yang maknanya dia itu tidaklah tidur melainkan ya dia telah memaafkan seluruh kesalahan manusia dan dia tidak pernah iri dengki kepada manusia. Nah, ini yang kita. Apa kata Abdullah bin Amr? Ini kami yang tidak baca. Ini yang kami tidak sanggup. Sahabat kata Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ada antum dapat rekomendasi itu? Kata sahabat. Masih mah itu. Jangan gitu. Aku tidak pernah hasad. Takuan. Tidak mungkin. Jadi orang ya
Hatta iblis dulu kan tinggal di surga iblis itu gara-gara ada dalam hatinya hasad, keluar dari surga. Lah masuk surga, kita belum masuk hasad terus tiap hari. Aduh, ya jadi jika ada uang kadang beli motor, udah dari mana-mana duit, jadi ya kan dalam hati dapat dari mana itu hasad itu. Ya kawan apa bawa balik durian 4 ikop misalnya di tentengnya, mulai dak galak uang lebih lagi dia. Nah ini obatnya cuma 2 kata Imam Ghazali. Obatnya ilmu. Ya, antum berilmu bahwasanya orang yang hasad ya tidak akan bisa merubah. Dan orang yang dihasati tidak akan juga bisa berubah. Antum bisa merubah apa hasad? Coba antum hasad ke siapa misalnya? Wong kayo sekarang ini. Elon. Antum hasad ke dia. Berubah? Tidak. Non muslim. Lah ini hasad sama muslim. Yang kedua, amal. Amal ini maksud bukan amal soleh. Berusaha melawan. Beramal, berbuat. Tatkala kita datang hasad, ya, doakan orang tersebut. Doakan, ya Allah tambah rezeki dia. Pokoknya dilawan terus. Kalau iblis nyuruh apa misalnya hasad bunuh dia misalnya, ya Allah panjangkan umurnya. Misalnya iblis nyuruh, ya Allah hancurkan dia, ya Allah berkahi dia. Terus itu. Insya Allah hasad itu lama-lama lemah dalam diri kita. Iya. Dan hasad bukan hanya ya menyentuh orang awam, sekelas ulama pun kena, apalagi ustadz biasa. Ustadz Akhirudin, sama baik, apalagi aku. Nah itu, ya kan? Tidak bisa. Tapi kita berdoa terus, ya. Hatta masalah kita nafsu, hawa nafsu. Hatta Nabi Yusuf alaihissalam kata Allah, jika tidak dapat rahmat, ya, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Kalau seandainya Allah tidak memalingkan aku dari tipu daya mereka, aku terpelok tulang. Allah, jangan main-main dengan betina. Ya, telannya. Hati-hati. Hatta Nabi Yusuf alaihissalam, kalau Allah tidak memalingkan, dia nggak bisa terlepas dari itu. Saya bersyukur ya, kita dilindungi Allah Azza wa Jalla dari hal tersebut. Kita lanjutkan lagi. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ala uhadithukum bima in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum walam yudrikum ahadun ba'dakum. Maukah kalian kusampaikan aku sampaikan dengan sesuatu apa yang jika kalian ambil, kalian amalkan, kalian akan menyusul orang yang telah menyusul kalian. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyusul kalian setelah itu. Wih, keren banget nih. Orang yang sudah amalnya banyak, kalau ente ngamal ke ini, kesusul galau. Dan orang lain tidak bisa nyusul kamu lagi. Ini dia wajah sahabat ini. Ini baru, mantap ini anjuran amalan itu ya kan. Wa kuntum khairu man antum baina dhahrainihim illa man amila mithlah. Dan kalian adalah sebaik-baik orang ya di tengah-tengah mereka kecuali orang yang mengamalkan amalan itu pula. Kecuali orang yang mengamalkan amalan itu pula. Tusabbihun, kalian bertasbih, kalian bertahmid, kalian bertakbir setiap selesai solat wajib 33 kali. Fakhtalafna bainana. Lalu kami ikhtilaf di antara kami. Faqala ba'duna nusabbih 33 wa nahmad 33 wa nukabbir 34. Faraja'tu ilaihi faqala taqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kulluhunna 33. Berselisih di antara kami, ada yang mengatakan sebagian kami bertasbih 33, kami tahmid 33, kami takbir 34. Lalu kata Abu Hurairah, siapa yang tadi? Ya, Abu Hurairah. Lalu aku kembali kepada Rasulullah SAW.
Ya, aku lalu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW mengatakan, taqulu subhanallah, ucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai jumlah seluruhnya 33 semuanya. Berarti berapa? 99. Jadi jangan tinggalkan zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Setiap sholat tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang berikutnya ini zikir habis sholat, zikir muqayyad namanya. Boleh enggak Ustaz jadi zikir itu 34 34 34? Enggak boleh karena ini muqayyad langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mutlak boleh. Bahkan kalau kita menentukan adat, menentukan bilangan, maka kita salah. Ya kapan aja ente pengen sedang naik pesawat dari Indonesia menuju Madinah. Ya 8 sampai 9 jam. Antum baca subhanallah. Ya pas antum jingok yang pencetan itu, wih lah 5.000 aku nih. Wah, 5.000 batang kau punya insyaallah. Ya, di surga. Ya. Yang berikutnya zikir setelah wudu. Zikir setelah wudu. Apa itu at-talaffuz bisyahadataini, melafazkan dua kalimat syahadat. Dari Uqbah ibn Amir. Semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu, fayasbighul wudu, kemudian dia sempurnakan wudunya. Sempurnakan wudu itu maksudnya disesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, misalnya tangan 3 kali, ya, kaki 3 kali, ya, ngusap kepala sekali, terkadang 3 kali boleh riwayat Utsman. Kemudian telinga, muka sesuai dengan Rasulullah. Waktu dingin pun dia sempurnakan wudunya. Musim hujan dingin atau dia berada di daerah Bandung misalnya yang dingin, dia tetap sempurnakan wudunya. Ya. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendek kan? Syahadat. Ya. Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyatu. Melainkan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ya Allah, mudah sekali zikir ini, tapi banyak kita lupa berdoa. Terkala habis wudu langsung masuk masjid. Ya, diam sejenak baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu panjangnya itu. Yang pendek ini aja yang tadi. Ya, disuruh masuk surga dari pintu mana yang dia inginkan. Ini hebatnya ya keutamaan 2 kalimat syahadat. Habis wudu baca ini dapat surga. Sebelum mati baca ini masuk surga. Iya, 2 kalimat syahadat. Jadi kalau ada kajian bahas tentang rukun misalnya, syarat misalnya, konsekuensi la ilaha illallah, ikut itu, bagus itu kajian itu. Ya. Jangan cuman bahas itu baik. Pada pembahasan itu Nabi SAW dakwakan sampai 23 tahun. La ilaha illallah. Ya, jangan bosan ya mendatangi kajian-kajian berkenaan tauhid dan akidah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya. Pembahasan yang berikutnya, zikir la haula wala quwata illa billah. Tadi zikir salat 5 waktu, kemudian zikir habis wudu, kemudian zikir la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah Azza wa Jalla.
Antum sehebat antum, sekuat antum, tetap antum harus menyandarkan daya upaya dari siapa? Allah. Karena yang mengatur alam semesta ini Allah. Tidaklah bergerak, mantap, berjalan, lari yang ada di alam semesta ini melainkan atas kehendak Allah. Makanya tak kala kita dapat yang baik puji Allah, tak kala dapat yang buruk qadarullah masyafa'ana. Aman hidup kita kalau kita bisa kayak gitu. Dapat rezeki kita katakan ya alhamdulillah, puji Allah, karena memang Allah gala yang ngenjuk. Tak kala ditimpa musibah kita katakan qadarullah masyafa'ala. Karena semua yang Allah takdirkan pasti ada hikmah. Tak mungkin enggak. Ya, minimal kita ditimpa musibah dosa kita gugur. Dosa kita gugur. Kalau kita sabar derajat kita terus akan ditingkatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah." Maukah engkau aku tunjukkan kepada harta simpanan dari simpanan-simpanan harta surga? Pengen punya harta simpanan di surga? Mau? Mau galau pasti. Ya. Fakultu, uji Abu Musa, bala galak, gitu kan? Galak nian wahai Rasulullah, gitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Kulla haula wala quwwata illa billah." Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Jadi antum ucapkan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Misalnya kesusahan, ucapkan la haula wala quwwata. Norong apa misalnya sudah tidak sanggup, la haula wala quwwata illa billah. Tiada upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita sering baca ini, nanti kita memiliki harta simpanan pembendaharaan upeti di surga kelak nanti. Masya Allah. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, kenal ya? Nah, Ustaz kita. Ya. Radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Awsani khalili an ukthira min qawli la haula wala quwwata illa billah." Kata Abu Dzar, kekasihku Rasulullah mewasiatkan kepadaku agar aku memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya kalimat la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Harta simpanan upeti yang ada di surga. Masya Allah. Siapa yang hafal doa masuk pasar? Itu syahadat. Bukan. Iya, siapa lagi yang hafal? Masih ada siko lagi, dua. Siapa yang hafal zikir masuk pasar? Gun? Jarang ke pasar, oh pinter. Tapi Indomaret ya. Indomaret bukan pasar memang. Ya pasar itu adalah kumpulan manusia yang berjualan di situ ya. Kalau Indomaret itu milik saat pribadi orang. Warung bukan pasar. Pasar itu ya kayak pasar 16, 26 Mei, Jakabaging. Kalau nyingok pasar Jakabaging situ. Ya. Ya, dikir yang dibaca oleh Mas Aga tadi, ya. Kata Nabi SAW dari Umar bin Al-Khattab, hadisnya ya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi juga Imam Hakim, ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin hadis hasan. Hadisnya hasan. Jadi kalau sudah hasan berarti masuk hadis bab sahih, maka kita amalkan. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa ala kulli syai'in yuhyi wa yamut wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, barang siapa yang masuk pasar lalu dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan catatkan buat dirinya 1 juta kebaikan. Wah, banyak ya. Wa maha anhu alfa alfin sayyi'ah. Allah akan hapus 1 juta keburukan. Ya wa bana lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Jangan ragu. Oh, mata sebanyak itu ya Allah, ya.
Allah jika berkehendak cuma mengatakan jadi maka jadilah. Satu rumah saja, apa susahnya? Bagi Allah jadi maka jadilah. Allah ciptakan surga jadilah. Masa cuma satu rumah aja kita ragu sama Allah Azza wa Jalla. Ingat rumah di surga, kita ambil hadis kemah di surga. Kemah itu bahasa Arab, khaymah. Kemah di surga itu pernah Nabi, seorang mukmin kata Nabi memiliki satu khaymah yang terbuat dari lu'lu' mujawwafa, batu mutiara yang berongga. Ya, lebar, tingginya 60 mil. Setiap sudut ada istrinya. Masya Allah. Setiap dia mendatangi istri yang sana tidak tahu. Ya, sekarang boleh dicegah, di sana jangan. Ya, seperti itu. Kalau di sana, waduh, ya, tidak masuk kaki. Ya, seperti itu. Bayangkan kemahnya. Lah nak mano rumah. Lah bagaimana kata Allah, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Itu kerajaan-kerajaan yang besar sekali. Kalau Allah bilang besar, kalau kita besar kelakar kan. Tapi kalau Allah bilang besar, kemah tadi semua itu besar. Lah bagaimana rumahnya? Lah bagaimana kerajaan kata Allah itu. Jangan ragu untuk memperbanyak zikir, memperbanyak dan itu. Sehingga kita beruntung nanti pada hari kiamat. Kemudian az-zikru 'inda naum. Zikir sebelum tidur. Bukan zikir pas tidur. Karena lah tidur aja zikir. Benar enggak? Kalau ada wong dia zikir tidur, itu ngigau. Ngigau itu bukan zikir. Sebelum tidur pas masih sadar. Kata Nabi SAW dari sahabat Jabir, idza awar rajul ila firashihi, apabila seorang beranjak menuju kasurnya, ibtadarahu malakun wa syaitan, maka syaitan dan malaikat bergegas mendatanginya. Kalau kita mau tidur nih ada dua makhluk yang datang. Sikok malaikat, sikok syaitan. Faqala al-malak, kata malaikat, ikhtim bi khair. Atau ikhtam bi khair. Tutuplah tidurmu dengan kebaikan. Uji setan, ikhtim bi syarr. Tutup dengan keburukan Facebook dan seterusnya. Ya, karena apalagi IG. Ya kan? Sebelum tidur jadi set, belok, menges, buka Facebook. Tuh, pok aja lupa baca doa. Tempel di sini alarm lupa mencet. Lewat subuh. Udah salat malam. Subuh. Ya pas bangun itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalah dengan syaitan. Karena syaitan ini Nabi yang ngabarin. Ya. Fa in dzakarallaha tsumma nabatal malak yaklauhu. Apabila dia zikir kepada Allah kemudian baru tidur, maka dia bermalam bersama malaikat yaklauhu, menjaga dirinya. Ya, yaklauhu artinya yahrusuhu wa yahfazuhu. Fa idza staiqadha qala al malak. Kalau dia bangun dari tidurnya, malaikat berkata, iftah bi khair. Bukalah bangun tidurmu dengan kebaikan. Syaitan juga ngomong, buka kehidupanmu dengan keburukan. Ya Allah. Waktu syaitan ini kita bangun dia nyesat ke kita tidur dia datang nyesat kan. Sampai tak kali kita makan nyampak sebiji nasi setan datang. Melupa ke kita baca bismillah sehingga dia bisa makannya. Maka kalau kita nyampak bersih kembek, biarlah setan cemeken budak ini. Biarlah. Masa sikok biarlah, jangan menunjuk ke suatu kekuatan. Maka syaitan itu tidak boleh diagungkan, tidak boleh dibesarkan, tidak boleh diberi kekuatan. Syaitan itu. Makanya takut sama syaitan syirik. Karena Allah sudah mengabarkan inna kaida syaitani kana dha'ifan. Tipu daya dia itu lemah. Terbukti tatkala azan dia lari sambil kentut. Lari mengapa? Apa nak kentutnya supaya tidak terdengar. Badbut menjadi dia kentut. Dia tahu badbut itu Nabi ngomong walahu durat. Dia lari tak kentar kentut. Karena bahasa Arab, maaf ya, buang angin itu dua bahasa Arab. Durat yang suaranya berdegar, fusa yang berdepus.
Nah, ini yang bahaya. Betul enggak? Iya. Itu hebat bahasa Arab. Duron, drot, gitu kan? Fusa, pus. Masya Allah. Bahasa Arab ya. Kita lanjutkan lagi. Fa in qala, jika dia berdoa alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa lam yumitha fi manamiha. Jika dia bangun segala puji bagi Allah yang mengembalikan ruhku, tidak mematikannya benar-benar di dalam tidurnya. Kalau mati benar tidak bangun. Ya. Alhamdulillahilladzi yumsikus samawati wal arda. Segala puji bagi Allah yang menahan langit dan bumi dari hilang, dari peredarannya. Ditahan oleh Allah, kalau tidak tahan bisa hilang. Ya. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Jika hilang, siapa yang bisa menahannya? Seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafura. Sungguh Allah Maha Halim, Maha bijaksana lagi Maha penyayang. Alhamdulillahilladzi yumsiku sama an taqa'a 'alal ardi illa bi'izni. Fa in waqa'a 'ala sariri famata dakhala jannah. Atau doa lagi yang diajarkan Nabi, segala puji bagi Allah yang menahan langit dari terjatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Fa in waqa'a 'ala sariri. Jika dia tidur nyampak gelabuk dari apa sarir itu? Ranjangnya mati tinggi ranjang ini. Mati dia, kata Nabi, dakhala jannah. Maksudnya kalau kita baca doa ini tadi, Bang, ya, nyampak gelabuk mati masuk surga. Insyaallah, ya. Dia hafal Ustaz? Ya, Anda juga belum hafal kalau yang ini tadi. Ya, dan yang ini belum hafal. Yang hafal antum, Anda juga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Anak kita juga hafal. Ya. Itu hidupnya. Ada yang memiliki keutamaan juga. Yang kata Nabi sallam, ya, jika kita ke tempat tidur kita lalu kita mengatakan hendak diamalkan jadi lupa juga. Ya. Yang kalau dia mati membaca doa itu maka mati di atas fitrah kata Nabi sallam. Ya. Nah, itu agak panjang memang. Ya. Yang ini aja kita baca zikir sebelum tidur, baca ayat kursi, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali sebelum tidur itu juga ada. Ya. Kemudian kita tiup lalu kita baca kulhu, kita tiup, kita usapkan. Kemudian baca qul a'udzu falaq, kita tiup, kita usapkan. Qul a'udzu binnas, kita tiup, kita ucapkan, ulang lagi sampai 3 kali. Alangkah banyak zikir yang kita baca. Ya, minimal syaitan tidak bisa ganggu sampai subuh. Karena syaitan ini akan ganggu kita selalu. Hadis ini yang tadi itu hadis riwayat Imam Abu Ya'la, Imam Nasa'i di dalam kitab amal sehari-hari. Begitu juga Ibnu Hibban di dalam sahih beliau Mawaridudz Dham'an, Imam Hakim mengatakan sahih ala syarti Muslim. Imam Munziri juga mengatakan ya rawahu Abu Ya'la bi isnadin sahih dalam Taghrib wa Tarhib. Maka hadis ini ya bisa kita amalkan. Kemudian azan 5 menit lagi. Cukup. Tanya jawab. Ya, tanya jawab ya. Ini ada waktu 5 menit lagi. Silakan yang mau bertanya ya. Khususnya bab ini ya. Silakan boleh lewat kertas atau SMS WA kalau punya nomor Ustadz ya. Silakan yang langsung boleh juga. Ini kalau antum ini fotokopi aja. Saya kemarin ngeprint cuma 28.000. Ini hadis ya, rata-rata sahih di dalam buku ini. Rugi sekali antum tidak punya 26.000. Bakso berapa? 30. Hah? Entol kecil pula. Ini subhanallah. Galak Ustaz, tapi ngapa tulisannya bengkok-bengkok itu nah. Ini yang kami tidak galak nih Pak Ustaz. Ya silakan. Mau bertanya ibu-ibu, bertanya. Silakan ashabul yamin.
Kaki asap musimal. Tidak, Alfamart itu bukan pasar. Mall pasar. Ya. Seperti itu. Yang itu Ustaz yang gobak gak jual sayur bukan juga. Tapi kalau dia BTR kami jadi cak kalangan pasar. Ya. Kaki kita jadi pasar itu gedung apa? Perjuangan itu ya. Nah, itu kan jadi pasar baca sejenak. Pasar setahun sekali. Nah, pasar festival kan? Doa itu ditulis. Lumayan 1 juta duso habis ya kan? Ini menunjukkan memang kita nih duso tuh sih. Sampai sebanyak itu harus dihapuskan. Tapi Masya Allah jarang ingat kalau masuk pasar tuh. Pasar di dalam baru. Karena memang banyak setan di pasar. Pasar itu tempat setan nancap ke bendera. Maka kita harus benar-benar sambil ke pasar zikir supaya dia lari duluan dengan zikir kita. Kalau kita ingat belanja apa lah, aku nyampe situ lupa pas balik, lupa baca doa. Doa keluar pasar kate. Belum dapat anak doa keluar pasar. Masa gua fronak? Gua WC itu. Yang ada seburuk-buruk uang yang dia masuk pasar pertama kali, yang keluar pasar paling akhir. Iya. Seburuk-buruk orang. Ya makanya jangan duluan datang. Biar kalau uang dulu kita agak 5 menit baru datang. Nah itu. Pasar juga seburuk-buruk tempat di muka bumi. Sebaik-baik tempat masjid. Ikhtilat di situ, ada galau dah lengkap. Ngomong aneh-aneh wong di situ, ya. Yang banyak timbangan ngolah ke di situ, seperti itu. Ya. Kayak nanya lah ini. Jelas nih berarti ya. Angking ngate ngalah nanya. Yo ngapal ke ya, hafal ke lah. Ya, 1 menit lagi azan ya, kita cukupkan. Semoga bermanfaat ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah ya mengamalkan zikir-zikir tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.